Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita menjalani hari yang baru ini bersama Tuhan Yesus. Kita berjalan bersama Tuhan dalam kekuatan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus bahwa masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan baca dari kitab Mazmur pasal 103 bagi kita semua, dan kita dengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pembacaan kita satu pasal pagi hari ini dari Mazmur pasal 103. Bisa kita renungkan sepanjang hari ini dan seterusnya, bahwa selama kita hidup wajiblah, layaklah kita selalu memuji nama Tuhan. Biar mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Biar yang keluar dari mulut kita suara pujian kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan dari hati dan jiwa kita. Ayat pertama dimulai dengan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ditutup dengan ayat 25, pujilah Tuhan hai segala bangsa, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudaraku, biarlah jiwa kita hari-hari ini terus memuji-muji nama Tuhan. Kalau kita lihat pengalaman Raja Daud, dia katakan, satu hari 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, jiwa kita harus selalu dilatih, dibangun untuk memuji Tuhan. Dibiasakan untuk selalu memuji Tuhan. Bukan kita mengeluh atau apalagi bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, periksa jiwa kita hari ini. Biarlah ada pujian kepada Tuhan. Dari pagi, dari terbit matahari sampai terbenam. Pujian dari jiwa hati kita, kita berikan kepada Tuhan Yesus. Alasannya kenapa kita memuji Tuhan? Ayat kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Alasan pertama, Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lewat apa? Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Inilah kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan. Kebaikan Tuhan yang sudah diperlihatkan, yang sudah kita terima, yang sudah kita alami. Dia yang mengampuni segala dosa kita lewat pengorbanan di kayu salib, tubuh dan darahnya. Saudara Tuhan, yang sudah Dia curahkan darahnya di kayu salib di Kalvari. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Kita sudah menerima ini, saudaraku. Saya percaya setiap kita sudah punya pengalaman atau kesaksian-kesaksian pribadi tentang kesembuhan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Jelas dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyakit kita, Yesuslah yang menyembuhkan. Yesaya pasal 55 dibilang, sesungguhnya Dialah yang menanggung segala penyakit kita. Yesus yang menanggung, Dia yang pikul dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Wow, haleluya, luar biasa ya. Yesus Tuhan Allah yang menebus dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Diberikan mahkota kemuliaan dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa saudara. Tuhan baik, layaklah Dia dipuji dan disembah. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Masa mudamu seperti burung Raja Wali. Mari anak-anak muda yang dengarkan firman pagi ini, jangan sia-siakan masa muda saudara. Pergunakan masa mudamu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Anak-anak muda, khusus orang-orang muda, dengarkan firman pagi ini. Mari bawa hidupmu, masa mudamu, persembahkan seluruh hidupmu, tubuh jiwa ragamu, roh jiwa tubuhmu, persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung gambaran kekuatan, burung yang kuat gagah. Ketika menghadapi badai angin kencang, dia tidak goyah, dia tidak mundur, melainkan dia
ada melayang-layang di atas badai. Dia menikmati badai itu, saudara Tuhan. Anak muda, engkau kuat di dalam Tuhan. Tidak ada alasan engkau lemah, tidak ada alasan engkau putus asa. Orang muda, engkau kuat. Kuat kenapa? Karena firman Allah ada dalam hidupmu. Ayat yang ke-6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Jadi Tuhan menjalankan keadilan dan hukumnya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini, kalau kemarin pagi kita masih dengar, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sudah kemarin kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 6, sesungguhnya hari inilah, waktu perkenanan itu. Dikatakan Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah Tuhan kita, Allah kita. Luar biasa ya, kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Ayat yang ke-9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, di sini saya mau ingatkan saudaraku, ada satu kebenaran yang perlu kita ingat bersama. Kita garis bawahi dari ayat Alkitab kita. Di Mazmur 103 ini ada 3 kali ditulis atas orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang takut akan Dia. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Ada 3 kali ditulis. Jadi setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, tidak untuk semua orang sebenarnya, kalau kita mau jujur dan terus terang, dan kita berani mengatakan kebenaran ini, tidak untuk semua orang, melainkan hanya berlaku atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ingat, jadi takut akan Tuhan itulah kuncinya. Takutlah akan Allah, itu kuncinya, saudara Tuhan ya. Mari kita semua di akhir zaman ini hiduplah takut akan Allah. Sekalipun kita harus berjuang, karena manusia akhir zaman ciri-cirinya sudah kehilangan rasa takut akan Allah. Ini mengerikan. Tapi kita belajar setiap hari. Kita mau kembali untuk menjadi pribadi yang takut akan Allah. Saya lanjut ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lihat, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang kedua. Berikut. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, mari kita sadari ini. Mazmur 103 mengatakan, Tuhan tahu, Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Manusia diciptakan dari debu dan tanah. Harusnya kita sadar sesadar-sadarnya apa yang harus kita sombongkan di bumi ini, apa yang harus kita mau bangga-banggakan, pamer-pamerkan. Tidak ada. Apa yang harus kita mau tonjolkan? Tidak ada. Selain Tuhan Yesus saja yang harus kita banggakan. Kita bangga punya Yesus, kita bangga punya Allah yang setia, kita bangga punya Allah yang sudah menebus kita dari dosa kesalahan kita. Kita bangga punya Allah yang sudah meluputkan kita dari maut, yang sudah menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Saudara, itulah yang harus dibanggakan. Karena saya selalu diingatkan dalam firman Tuhan. Saya selalu diingatkan dengan ayat ini. Apa yang dibanggakan manusia, itu dibenci Allah.
Ingat itu, dalam perjanjian baru dituliskan itu. Apa yang dibanggakan oleh manusia. Seringkali kita banggakan orang. Jangan saudara, tolong jangan pagi ini. Apa yang dibanggakan manusia itu dibenci Tuhan. Layaklah Tuhanlah yang dipuji. Tuhanlah yang kita banggakan. Kita bersyukur, saya bangga punya Allah seperti Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, Dia ingat kita ini hanya dari debu. Debu. Saudara, setiap hari kita bisa jumpa dengan debu. Di meja kita bisa ada debu, di kursi bisa ada debu. Itulah yang ditulis dari ayat 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Lanjut. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasnya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Itulah manusia. Jadi tidak ada yang harus kita sombongkan, saudara yang Tuhan. Tidak ada yang harus kita banggakan. Apapun juga, tidak ada yang kita banggakan. Selain hanya Tuhan Yesus yang kita banggakan. Ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Luar biasa saudara, kasih setia Tuhan sampai anak cucu kita. Tapi ini berlaku kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah firman pagi ini boleh memberkati kita semuanya, menguatkan kita, menyegarkan jiwa kita.